Iya, terima kasih. Salam Nusantara. Senang sekali saya bisa bergabung dalam forum ini yang diselenggarakan oleh Perempuan Aman. Dan ini kesempatan pertama saya sebagai komisioner di Komnas Perempuan, di mana saya ralat tadi periodenya bukan dari 2019, tapi dari 2020 baru Januari ini. Oh, oke. Ya. Terima kasih, Mbak. Saya mohon bantuan untuk slide dan saya kebetulan di Komnas Perempuan mengampu di subkom pemantauan. Mohon dibantu untuk paparan. Silakan, teman-teman. Bisa. Ya. Ya, terima kasih. Keterkaitan dengan tema yang diberikan kepada kami terkait dengan perempuan adat dan pengelolaan sumber daya alam gitu ya. Izinkan kami memberikan gambaran sebetulnya banyak sekali praktek-praktek yang sebetulnya di dalam kehidupan pengelolaan pembangunan bangsa kita itu terjadi pemiskinan perempuan dan penghancuran budaya gitu ya melalui pencerabutan sumber-sumber kehidupan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam gitu. Dilanjut, next. Sebagai pengantar, kami juga ingin menyampaikan dulu bahwa Komnas Perempuan sebagai Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan merupakan lembaga nasional HAM yang dibentuk berdasarkan Kepres 181 tahun 1998, Junto Perpres 65 tahun 2005. Dan tujuan dari Komnas Perempuan ini sendiri sebetulnya berfungsi untuk mengembangkan kondisi yang kondusif untuk penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan HAM perempuan di Indonesia. Juga meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangannya. Terkait dengan masyarakat adat gitu ya, bagaimana kita memahami bahwa masyarakat adat yang mendefinisikan masyarakat adat sesuai dengan Kesepakatan Toraja tahun 93 merupakan kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu serta memiliki sistem nilai, ideologi, politik, budaya sosial dan wilayahnya sendiri. Next. Juga eksistensi masyarakat adat sudah tertera di dalam konstitusi beberapa pasal. Saya lewat saja ya, mungkin di next karena sebetulnya secara kewilayahan atau hak-hak konteks hak asasi manusia sudah sangat jelas gitu ya di dalam konstitusi dan kita juga tidak bisa melepaskan masyarakat adat itu tidak terlepas dari rangkaian-rangkaian ritual begitu ya, ritual yang sebetulnya menunjukkan bahwa religiusitas dan spiritualitas masyarakat itulah menjadi roh dalam mewujudkan atau terciptanya sistem kebudayaan gitu ya, dan ritual-ritual inilah yang akhirnya melahirkan kebudayaan, katakanlah pengobatan, sistem spiritualitas, kemudian juga bagaimana pengolahan lingkungan gitu ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya gitu. Lanjut, dan ini juga memang tidak bisa terlepas dari nilai-nilai religiusitas gitu ya, nilai religiusitas yang dimana masyarakat adat juga cukup beragam gitu. Ada yang meyakini masih meyakini agama leluhurnya, juga ada yang sudah meyakini agama-agama pendatang dan merupakan kepercayaan. Dan sebetulnya secara fakta sosial ini erat berhubungan dengan bagaimana ekspresi spiritualitas, ekspresi religiusitas itu juga berkaitan dengan bagaimana dia mengelola itu sistem lingkungannya, gitu, menjaga tradisi, kemudian bagaimana ekspresi
dalam menanam padi itu juga ada ritual-ritual sebelumnya, dalam perkawinan, kelahiran dan kematian. Itulah terbentuk sebuah sistem kebudayaan gitu. Next. Dan ini tidak bisa terlepas juga sebetulnya dari lingkungan sumber daya alamnya ya. Terkait dengan sumber daya alam, Komnas Perempuan sesuai mandatnya juga menjalankan beberapa pemantauan tentang situasi hak asasi manusia perempuan terkait dengan kasus sumber daya alam gitu yang terjadi konflik gitu ya. Dan pendekatannya adalah melalui ekologi politik feminis gitu ya. Mengapa demikian? Karena ini membuka peluang untuk bisa melihat relasi kekuasaan dalam masyarakat yang dipengaruhi gender, kelas, etnisitas, agama, dan aspek-aspek lain. Pendekatan ini juga mengakui bahwa perempuan bukan entitas homogen dan bahwa perempuan memiliki kompleksitas posisi, fungsi, dan permasalahan yang dihadapi berdasarkan perbedaan kelas, etnisitas, dan hal-hal lainnya. Sehingga pengalaman dan reaksi perempuan terhadap satu isu akan berbeda dengan perempuan lainnya. Dan yang terkait yang terdampak dari konflik-konflik sumber daya alam juga sangat beragam gitu ya dalam pemantauan kami, termasuk di dalamnya juga masyarakat adat. Selain juga ada buruh kebun, ada pekerja rumah tangga, ada pekerja migran, banyak sekali yang terdampak gitu dari konflik sumber daya alam ini. Dan konflik-konflik itu mengakibatkan sebuah pemiskinan karena juga ini merupakan dampak dari pilihan model pembangunan gitu, yang memiskinkan, terutama terdampak pada pemiskinan perempuan. Itu dipraktekkan. Nextnya, pencerabutan sumber-sumber daya itu juga sampai ke level karena masyarakat adat ya, di level desa, kampung, dukuh gitu kecil. Karena ada kebijakan-kebijakan yang justru cenderung untuk melakukan penguasaan lahan gitu yang berlebihan. Ada kesenjangan-kesenjangan dan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat itu sendiri. Next. Juga bertumpu pada utang ya, dan investasi dari luar negeri, serta perusahaan transnasional dan lembaga keuangan internasional, dan juga bagaimana mengkondisikan masyarakat untuk ketergantungan gitu ya. Seperti misalnya ada bantuan-bantuan tetapi tidak memberikan sebuah kedaulatan yang utuh terhadap masyarakat itu sendiri. Satu sisi bantuan-bantuan itu juga harus bisa disikapi sebagai sebuah bantuan yang harus memberdayakan gitu ya, harus membuat masyarakat itu sendiri berdaulat, bukan ketergantungan gitu ya. Lanjut. Kami mencatat juga ada 5 pola kekerasan di mana ada properti dan komoditi, alat pelanggang reproduksi sosial, pengabaian perempuan berbasis kelas, kemudian dampak investasi pasar kapital, pengecilan peran perempuan sebagai penjaga pangan. Dan kita melihat dalam hal perempuan adat gitu ya, perannya itu sebetulnya kalaupun dianggap kecil sebagai penjaga pangan, tetapi ini panjang sekali sebetulnya fungsi dari bagaimana kalau di dalam satu sisi masyarakat adat ya, katakanlah dia mungkin sepertinya hanya mengolah makanan, tetapi di dalam mengolah makanan itu sebetulnya bagian dari spiritualitas, kekuatan yang dimiliki oleh perempuan. Bagaimana sebetulnya ketika dia mengolah makanan itu sebuah ekspresi atau transfer energi kebaikan gitu dari yang diolah oleh seorang perempuan untuk keluarga, sehingga
dia bisa menciptakan sebuah tatanan pendidikan karakter juga kepada anak-anaknya. Next. Tantangan yang dialami perempuan sebagai pelaku gerakan sosial, di mana ketika berhadapan dalam konflik gitu ya, ada 9 kerentanan umum, diantaranya pembunuhan serta kehilangan nyawa, penyiksaan, penganiayaan, pengerusakan properti, kriminalisasi, penangkapan dan penahanan, kesewenang-wenangan dan intimidasi, penghancuran sumber kehidupan, dan pembunuhan karakter serta stigmatisasi. Jadi ini sering juga dialami oleh para perempuan adat ketika berhadapan dengan katakanlah proyek-proyek pembangunan yang berangkat untuk dalam hal eksploitasi sumber daya alam. Banyak sekali contoh-contoh gerakan-gerakan perempuan. Kita sebut saja gerakan perempuan kendeng, dan yang terbaru ini adalah juga ibu-ibu Pubabu gitu, yang mempertahankan hutan adatnya. Gitu ya. Dan juga tantangannya ada 10 gitu, penyiksaan seksual, pelecehan seksual, stigmatisasi seksual, politisasi identitas perempuan gitu. Jadi bagaimana serangan posisi pada peran ibu, istri, dan anak perempuan, pengikisan kredibilitas status perkawinan, itu juga terasakan gitu oleh perempuan. Lanjut. Namun di dalam tantangan-tantangan yang ada, kita juga menemukan 10 pola kebertahanan ya, survival. Di mana kreativitas perempuan itu bisa sangat banyak gitu. Termasuk ya mau tidak mau dia berhutang, menghemat konsumsi dan alih konsumsi, ataupun alih profesi, atau dengan cara-cara spiritual gitu ya, ketika menghadapi persoalan itu. Kreativitas yang lain gitu, kemudian pengucilan, ini juga bagian dari upaya mau tidak mau ketika di dalam suatu situasi yang konflik gitu ya. Lanjut. Pelakunya kita petakan juga bisa di level personal, di dalam rumah tangga, dalam situasi tertentu gitu, kemudian level masyarakat, level korporasi, dan tentunya lewat kebijakan-kebijakan negara. Dan pada dasarnya kita bisa menyimpulkan bahwa pencarabutan sumber-sumber kehidupan bagian dari kejahatan kemanusiaan. Dan next, kejahatan kemanusiaan itu di dalam pasal 7 Statuta Roma bahwa merupakan serangan yang meluas dan sistematik gitu ya, terkait dengan bisa melalui pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, pemindahan penduduk, perampasan kemerdekaan, memperkosa, dan sangat meluas gitu ya. Next. Karena dikatakan luas dan sistematis karena terjadi di hampir seluruh wilayah gitu ya. Kita memahami bahwa Indonesia adalah bagian dari nation-nation kecil, suku-suku bangsa yang tersebar gitu, dan sebetulnya ada cara pandang negara yang masih perlu diperbaiki, diingatkan bahwa bagaimana kebijakan pembangunan itu sebetulnya harus menangkap atau mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat begitu ya. Bagaimana keterlibatan dalam pengambilan kebijakan juga melibatkan perempuan, melibatkan masyarakat adat yang lebih paham, memahami, karena dalam cara pandang masyarakat adat sebetulnya tidak bisa dipisahkan antara ruang hidup, artinya tanah ulayat dan tanah spiritual gitu, atau antara makrokosmos dan mikrokosmos.
tidak bisa terpisahkan antara alam raga dan alam raya, kesemestaan, lebih dekat pada kesemestaannya. Gitu. Jadi masyarakat adat dan perempuan adat merupakan perpustakaan pengetahuan, ya, perpustakaan pengetahuan di mana pengetahuan-pengetahuan untuk menghadapi hidup itu adalah terbentuk atas dia mengutamakan insting, ya, insting bagaimana karena insting yang diasah lewat spiritualitas, dia bisa meramu, katakanlah obat-obatan, dia bisa bahkan mungkin dalam perkembangan teknologi itu sebetulnya sekarang bisa diterjemahkan apa ramuan misalnya untuk obat-obatan itu masyarakat adat lebih paham karena awalnya mereka menggunakan insting karena dia biasa membaca alam itu sebagai sebuah kitab kehidupannya. Nah, itu tidak bisa terpisahkan dari nilai religiusitas dan spiritualitas yang secara turun-temurun itu diwariskan sebagai bagian pengetahuan dari para leluhurnya. Kita ada waktu 5 menit lagi, Mbak Dewi. Baik, bagi kami di Komnas Perempuan, rekomendasinya adalah bagaimana ketika ada kejahatan kemanusiaan terhadap yang mengakibatkan pemiskinan perempuan, negara harus melakukan pengakuan terhadap pola kekerasan dan pola survival perempuan, mengakui berbagai kerja yang khas, ya, dari bentuk dari sebuah pekerjaan, kemudian juga melindungi, mendorong pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia, dan mereka harus memberikan reparasi. Kemudian juga harus secara aktif menahan aparatur militer, polisi dalam penanganan konflik dan mencegah kelompok masyarakat sipil terlibat dalam konflik. Juga tentunya mencabut berbagai kebijakan diskriminatif dan memperbaiki secara sistematif dan terencana bagaimana sumber penghidupan itu juga harus diperbaharui, begitu ya, dengan mungkin mekanisme pola-pola pembangunan yang kebijakan pembangunan yang berperspektif atas kebutuhan masyarakat, karena masyarakat adat yang lebih mengetahui kesemestaan bentang alam yang menyatu dengan kebudayaan sistem kehidupannya. Dan terakhir, komodifikasi sumber daya alam menyebabkan sebetulnya kematian sistem lokal dan keanekaan sistem kehidupan lokal, itu membuat masyarakat tergantung pada perusahaan besar, di mana perusahaan ini juga bergantung kepada bisnis global. Jadi ini merupakan sebuah lingkaran setan lah maksudnya, yang sebetulnya untuk pencerabutan akar kebudayaan. Dan saya ingat bahwa ada satu kutipan bahwa ketika kita mau menguasai, menjajah sebuah bangsa, maka strateginya adalah penghancuran kebudayaan, pisahkan atau jauhkan kesadaran akan sejarahnya, dan stigma bahwa leluhurnya adalah primitif dan bodoh. Dan ini adalah sebuah strategi mungkin global bagaimana penghancuran kebudayaan ini juga sangat sistematis, karena banyak pertemuan yang bertemu kepentingan antara pemodal gitu, dan untuk meninabobokan sebetulnya bagaimana kebijakan-kebijakan negara itu lebih menguntungkan para pemodal dan kapitalis gitu.
Dan disinilah tantangannya bagaimana masyarakat adat harus juga bersatu. Saya berharap juga mendorong bagaimana pengakuan dan perlindungan masyarakat adat itu melalui juga rancangan undang-undang yang sedang kita dorong segera ditetapkan gitu ya. Dan memang sebuah pengakuan dan perlindungan negara itu bagian dari amanat konstitusi yang sudah jelas gitu untuk melindungi warga negara termasuk masyarakat adat bahkan perempuan adat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam Nusantara.